Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Begitu banyak dan tak terbilang jumlahnya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Dan di antara nikmat besar, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung yang saat ini kita rasakan adalah nikmat berupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita bisa mengisi hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini sepatutnya dan sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, istri-istri tercinta beliau, dan juga kepada para imam dan ulama, serta sampai kepada kita sebagai pengikut setianya yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan beliau di akhirat kelak. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan termasuk di antara kenikmatan serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kenikmatan berupa anak dan keturunan. Yang mana anak dan keturunan itu Allah jadikan sebagai perhiasan kehidupan dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah yang senantiasa kita baca di setiap pekan, setiap hari Jumat. Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan juga anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dan semua orang pasti mengakui kenikmatan tersebut. Semua orang pasti mengakui kenikmatan tersebut, dan semua orang yang fitrahnya lurus akan senantiasa mendambakan memiliki anak keturunan. Oleh karena itu kita akan melihat begitu banyak orang-orang yang belum diberikan keturunan misalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pasangan yang rela mengeluarkan harta sebanyak mungkin, berusaha semaksimal mungkin, mencurahkan harta yang banyak dan juga waktu serta tenaganya untuk mengikuti dan menjalani berbagai macam program-program kehamilan untuk mendapatkan anak dan keturunan. Maka ini adalah kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah titipkan anak-anak kepada sepasang sejoli suami dan istri. Dan hakikatnya kenikmatan besar dan agung ini jamaah akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in merupakan amanah dan juga tanggung jawab mas'uliyah yang besar yang pastinya kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua dari anak tersebut. Apakah orang tuanya itu menjaga amanahnya dengan sebaik-baiknya atau malah sebaliknya, yang menyia-nyiakan amanah yang telah dibebankan kepada mereka. Maka ketahuilah akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in bahwa perhiasan dunia berupa anak keturunan ini tidak akan menjadi perhiasan yang sempurna, tidak akan menjadi perhiasan yang indah dipandang mata kecuali apabila perhiasan tersebut dipoles dengan agama yang benar dan dipoles dengan akhlak yang baik. Kalau tidak demikian,
maka justru perhiasan tersebut yang seharusnya menjadi qurratu a'yun, menjadi pelipur lara, menjadi obat kedua mata, malah menjadi malapetaka dan musibah bagi kedua orang tuanya. Malapetaka, mara bahaya dan musibah yang dihadapi kedua orang tua baik di dunia, apatah lagi nanti di negeri akhirat kelak. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kemudian kata Nabi SAW, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan juga demikian pula seorang lelaki itu adalah pemimpin di keluarganya. Pemimpin keluarganya. Dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, yaitu keluarganya, anak dan istrinya. Demikian pula kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun. Dan seorang wanita, seorang istri pun adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Dan dia akan, ya, kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi. Ya, seorang wanita adalah pemimpin yang memimpin keberlangsungan rumah tangga dari suaminya dan juga pemimpin bagi anak-anak suaminya. Wahia mas'ulatun anhum, dan dia juga wanita tersebut, istri tersebut atau ibu tersebut juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tanggung jawab dan amanah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada para orang tua. Jangan sampai para orang tua malah menyepelekan terkait dengan amanah tersebut. Jangan sampai orang tua, ayah dan ibu melalaikan pendidikan, melalaikan tanggung jawab amanah tersebut yang akhirnya dapat mendatangkan akibat yang fatal lagi berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Lindungilah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian. Lihat, Allah perintahkan setiap orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan juga untuk menjaga keluarganya. Dari apa? Naro, kata Allah. Dari panasnya api neraka. Dari api neraka. Yang mana kata Allah, Allah sifati neraka tersebut waquduhan nasu wal hijarah. Yang mana bahan bakar api neraka adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atas neraka ada para malaikat. Ada para malaikat yang mana mereka sifatnya kasar lagi keras. Kasar dan keras kepada para penghuni neraka. Tidak ada santun-santunnya. Tidak ada belas kasihnya kepada para penghuni neraka. Akan melakukan apa yang diperintahkan. Kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat yang kasar lagi keras tersebut tidak akan pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Artinya ketika Allah perintahkan, maka mereka tidak akan durhaka kepada Allah. Tidak akan meninggalkan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan juga mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah. Peringatan jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, peringatan dari Allah, tahdzir yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita menjadi pemimpin di atas keluarga kita minimal, maka wajib bagi kita untuk benar-benar melindungi keluarga kita dari panasnya neraka. Sebagaimana kita akan berusaha melindungi anak dan keturunan kita serta keluarga kita, pasangan kita. Kita akan senantiasa melindungi mereka dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam keburukan di dunia ini. Apalagi misalkan di zaman pandemi sekarang, kita akan berusaha melindungi suami-suami kita misalkan, atau pasangan-pasangan kita ketika mereka keluar rumah. Ketika mereka mau tidak mau keluar berinteraksi dengan dunia luar, maka mereka akan kita lindungi
ya, akan kita bekali dengan perlindungan yang maksimal. Mungkin diberikan masker, ya, mungkin diberikan face shield gitu ya, atau diberikan hand sanitizer yang terus diingatkan untuk terus mencuci tangannya, untuk terus mendisinfektan tangannya. Ini seseorang berusaha melindungi keluarganya, orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya dari bahaya di dunia ini. Apatah lagi bahaya tersebut ternyata adalah bahaya panasnya api neraka yang sangat panas. Maka setiap orang yang berakal akan senantiasa berusaha melindungi dirinya dan juga keluarganya dari bahaya yang sangat laten, bahaya yang sangat berbahaya tersebut, musibah yang sangat berbahaya tersebut, yaitu api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, beliau pernah berpesan, "Faman ahmala ta'mila waladihi ma yanfa'uhu." Barang siapa yang menyia-nyiakan, yang lalai dari mengajari anaknya terkait dengan perkara-perkara yang bermanfaat baginya, wa tarakahu suda, dan membiarkan anaknya begitu saja, tidak terdidik, tidak diajarkan apa-apa, faqad asa'a ghayatal isaa'ah, kata beliau. Maka orang tua tersebut sungguh benar-benar telah melakukan seburuk-buruk perbuatan. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidud dini wa sunani. Dan kebanyakan anak mereka apabila didapati sikap buruk, keadaan yang buruk pada diri mereka, maka kebanyakan hal tersebut disebabkan dari sisi kesalahan bapak-bapak, dari sisi kesalahan para ayah, ya. Walaupun ibunda juga punya andil untuk mempengaruhi atau memberikan pengaruh buruk kepada anak-anaknya. Namun kebanyakan anak-anak yang buruk, anak-anak yang nakal, misalkan bahasa kita begitu ya, anak-anak yang tidak bisa diatur, maka kebanyakan mereka karena menjadi seperti itu, menjadi buruk seperti itu karena sebab kesalahan para bapak, karena sebab kesalahan para ayah, karena para ayah, ya, menyia-nyiakan dan melalaikan mereka, karena para ayah meninggalkan, tidak mengajarkan anak-anak mereka terkait dengan perkara-perkara yang wajib dalam agama dan terkait dengan perkara-perkara yang sunnah dalam agama. Fa'adha'uhum sigharan. Maka ketika para ayah lalai terhadap anak-anaknya dalam pendidikan khususnya di usia dini, falam yantafi'u bi anfusihim, maka para anak atau anak-anak tersebut tidak akan bisa bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Ya. Demikian pula, ya, anak tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat ketika besar bagi orang tua mereka. Maka akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa memahami begitu pentingnya pendidikan orang tua kepada anak-anaknya. Begitu krusialnya pendidikan yang diberikan para orang tua, ayah dan ibundanya kepada anaknya. Khususnya pendidikan yang diberikan oleh para bapak, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Demikian pula pendidikan yang diberikan oleh para ibunda, karena sebagaimana sebuah ungkapan yang semua kita kenal, yang semua kita hafal, ya, al-ummu madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Ibunda adalah sekolah pertama bagi anandanya. Maka sebegitu pentingnya pendidikan orang tua kepada anak-anaknya, ya, sudah sepatutnya bagi setiap orang tua untuk memperhatikan beberapa perkara berikut. Beberapa perkara yang akan saya sebutkan, ya, setelah ini. Sehingga orang tua bisa benar-benar maksimal dan optimal dalam melakukan aktivitas pendidikan terhadap buah hatinya atau terhadap anaknya. Nah, di antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh para orang tua terkait dengan pendidikan anaknya, yang pertama, akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajmain, yaitu ingatlah bahwa pondasi pendidikan anak
adalah bagaimana menanamkan ibadah kepada mereka. Nah, ini poin yang pertama. Bahwa pondasi pendidikan adalah bagaimana kita menanamkan ibadah kepada anak-anak kita. Mengapa demikian? Karena itu adalah pondasi utama ya, yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang masyhur di kalangan kita, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Maka manusia adalah makhluk ibadah. Oleh karena itu ketika kita ya menemani tumbuh kembangnya anak kita dengan pendidikan yang kita lakukan, maka pendidikan utama, pendidikan pertama, dan pendidikan yang paling penting yang harus kita tanamkan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pondasi dalam pendidikan anak. Bagaimana kita bisa menanamkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sanubari anak-anak kita? Bagaimana kita bisa menumbuhkan dan memelihara pondasi ibadah tersebut ya, di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam hati-hati mereka. Dan sungguh jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajmain, bahwa kenikmatan yang harus kita senantiasa syukuri adalah bahwasanya anak yang kita miliki sekarang, anak-anak kita, buah hati kita ini, mereka terlahir sebagai seorang muslim. Ini adalah kenikmatan besar. Anak-anak kita, buah hati kita, terlahir berada di atas agama Islam, terlahir berada di atas fitrah yang Allah fitrahkan kepada mereka, yaitu kecondongan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecondongan untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur ketika anak kita dilahirkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Sehingga yang kita butuhkan setelahnya hanyalah bagaimana kita bisa memelihara mereka agar senantiasa berada di atas fitrah yang Allah ciptakan bagi mereka. Agar mereka senantiasa berada di atas Islam, sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan yang benar, sehingga mereka tidak tersesat dari jalan yang lurus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrah." Atau dalam riwayat yang lain, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia dilahirkan oleh ibundanya di atas fitrah. Dalam riwayat yang lain, setiap anak dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Artinya mereka dilahirkan di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilahirkan di atas kecondongan agar beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini kecondongan fitrah yang Allah bangun, yang Allah ciptakan pada setiap anak yang lahir. Kemudian setelahnya barulah faktor-faktor eksternal yang mengubah keadaan mereka. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keadaan mereka. Apakah mereka akan senantiasa berada di atas fitrah? Apakah mereka akan senantiasa di atas jalan yang lurus? Di atas agama Islam ini? Di atas tauhid kepada Allah? Di atas ibadah hanya kepada Allah? Atau malah faktor eksternal itulah yang mempengaruhi keadaan si buah hati ini, keadaan anak yang terlahir ini. Makanya kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah. Nah, ini faktor eksternal pertama yang mempengaruhi keadaan anak adalah apa? Bapak dan ibunya pastinya. Sebelum dia dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, sebelum dia dipengaruhi oleh sekolahnya, sebelum dia dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya, sebelum dia dipengaruhi oleh orang-orang tua yang ada di sekitarnya, sebelum mereka dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang mereka baca. Maka dua orang, ayah dan ibundanya lah yang memberikan andil besar untuk memberikan pengaruh bagi anak-anaknya. Apakah orang tuanya tetap mengajarkan anaknya, tetap mengarahkan anaknya berada di atas fitrah yang lurus, di atas jalan yang benar, di atas Islam,
atau malah kedua orang tuanya lah yang membuat anaknya menjadi beragama Yahudi, atau membuat membuat anaknya menjadi beragama Nasrani, atau malah menjadikan anaknya menjadi penyembah api dari kalangan Majusi. Maka inilah jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, pondasi pertama dalam pendidikan kita, dalam aktivitas pendidikan kita terhadap anak kita, bahwa anak kita harus sedini mungkin ditanamkan nilai-nilai ibadah kepada mereka. Mungkin misalkan kita punya anak batita gitu ya, di bawah 3 tahun, anak yang mungkin masih belajar merangkak, masih belajar berjalan. Ketika kita melaksanakan sholat di rumah, para ibunda melaksanakan sholat di rumah, maka letakkan anak kita berada di samping kita, berada di dekat kita. Biarkan dia melihat apa yang dilakukan oleh ibundanya. Biarkan mereka melihat ruku, sujud, berdiri di hadapan Allah yang dilakukan oleh ibundanya dalam gerakan-gerakan sholat. Makanya kita akan dapati anak-anak batita, anak-anak balita, anak-anak kecil yang biasa melihat orang tuanya sholat. Apa yang mereka biasa lakukan? Maka mereka dalam aktivitas bermainnya begitu, kita akan dapati mereka akan belajar sujud gitu ya. Ketika mereka belajar berdiri, maka setelah itu mereka akan belajar sujud, belajar ruku. Dan itu kita akan dapati menghujam dalam sanubari anak-anak kita. Ini bentuk apa? Pengenalan ibadah kepada anak-anak kita, buah hati kita. Nah, ini sebagian dari contohnya. Kemudian, akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Yang kedua, perkara yang kedua yang sepatutnya diperhatikan oleh para orang tua saat mendidik anak-anaknya, bahwa ingatlah pendidikan anak adalah merupakan ibadah yang agung. Jangan anggap bahwa pendidikan anak adalah merupakan interaksi orang tua dengan anaknya. Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua adalah hanya sebatas rutinitas sehari-hari yang dilakukan orang tua kepada anaknya, tidak. Ingatlah bahwa pendidikan merupakan ibadah yang agung. Pendidikan adalah ibadah yang agung dan ibadah yang berkesinambungan. Maka ingatlah wahai para orang tua, para ayah dan para ibu, bahwasanya saat Anda mendidik anak Anda mendidik buah hati Anda, maka hakikatnya Anda sedang berada dalam sebuah ibadah yang agung. Dan ketahuilah bahwa ketika kita berbicara tentang mendidik anak, tentang pendidikan anak, maka kita bukan hanya sebatas sedang membicarakan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita sebuah ilmu, sebuah cabang ilmu tertentu misalnya. Tidak seperti itu saja. Namun pendidikan anak itu lebih luas dari hal tersebut. Pendidikan anak itu, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, pendidikan anak itu dimulai dari ketika saat seorang lelaki mencari istri yang solihah, sehingga nanti istri solihah ini bisa menjadi ibu yang solihah bagi anak-anaknya. Ini awal dari pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Demikian pula pendidikan anak itu dimulai dari ketika seorang wanita menerima lamaran dari seorang laki-laki yang solih, sehingga diharapkan nantinya lelaki solih itu bisa menjadi ayah yang solih bagi anak-anaknya. Nah, ini awal dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan ketika anak sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa mengerti dan memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Namun pendidikan jauh dari itu semua. Bahkan pendidikan dimulai dari sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan, pranikah. Kemudian setelah itu, aktivitas pendidikan berlanjut setelah pernikahan terjadi, setelah pernikahan dilangsungkan. Dilanjut kemudian ketika seorang suami, saat bagaimana seorang suami menggauli istrinya. Saat seorang suami berhubungan spesial dengan istrinya, berhubungan intim dengan istrinya. Maka seorang lelaki yang soleh, calon bapak yang soleh, dia akan berusaha senantiasa menjaga adab-adab
khususnya adab-adab saat melakukan hubungan spesial dengan istrinya tersebut. Mulai dari membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebelum melakukan hubungan intim tersebut. Yaitu doa yang berbunyi Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari rizki. Apa rizki yang dimaksud di sini? Anak. Dari rizki berupa anak yang engkau akan anugerahkan kepada kami. Lihat, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Syumuliyah atau universalnya Islam. Begitu detail Islam mengajarkan perkara-perkara yang sangat penting dan krusial bagi kehidupan umatnya. Karena ya, hubungan intim dalam Islam bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu. Bukan hanya sekedar melampiaskan syahwatnya. Bukan hanya sekedar ingin punya anak keturunan saja. Namun di situ merupakan ibadah yang agung. Sehingga Islam memberikan batasan-batasan. Sehingga Islam memberikan adab-adab yang terkait dengannya. Bahkan sebelum melakukannya saja. Sebelum melampiaskan syahwat saja. Kita membaca doa minta perlindungan dari Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Yang mana doa ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ya, memiliki keutamaan yang besar bagi orang yang mengamalkannya. Keutamaan itu tertuang pada lanjutan hadis yang mulia ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abada." Kata Nabi SAW, maka sesungguhnya apabila ditakdirkan lahir anak dari hasil hubungan intim yang mereka berdua lakukan tersebut, setelah membaca doa itu, maka syaitan, kata Nabi, maka syaitan tidak akan bisa mencelakai anaknya selama-lamanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lihat, doa yang sangat penting sekali jemaah. Doa yang seyogianya tidak pernah luput, tidak pernah lupa dibaca ya ketika kita sebelum melakukan hubungan dengan pasangan kita. Kemudian setelah itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sang ibu mengandung, ya, sang ibu mengandung, kemudian sang ibu melahirkan anaknya, setelah itu menyusui anaknya, ya, bahkan di fase-fase tersebut sang ibu atau sang ayah begadang saat mengurus anaknya, atau sang ayah berusaha banting tulang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sampai akhirnya si anak tumbuh menjadi seorang anak yang dewasa. Maka setiap masa dan setiap fase tersebut dibutuhkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Ya, maka benarlah bahwa mendidik anak merupakan aktivitas ibadah yang sangat panjang waktunya. Ya. Oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui bahwa aktivitas ibadah atau aktivitas pendidikan yang kita lakukan dalam bersamai anak-anak kita melalui fase tumbuh kembang mereka, maka di situ adalah ibadah yang panjang, ibadah yang agung. Hendaklah kita untuk senantiasa mengharapkan pahala dan balasan hanya dari Allah Rabbul Alamin. Hendaklah kita untuk mengharapkan balasan dari Allah, karena itu adalah ibadah. Karena fase-fase yang kita lalui bersama mereka saat mereka tumbuh kembang, saat kita bersamai mereka dengan pendidikan yang benar, pendidikan agama yang benar, pendidikan akhlak yang baik, maka kita niatkan detik-detik yang dilalui tersebut ibadah, maka itu akan menyebabkan kita mendapatkan ya, curahan pahala yang sangat deras mengalir kepada kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya beberapa menit saja, bukan hanya beberapa jam saja, bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun saja, tapi bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun lamanya. Luar biasa jemaah, ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung yang mungkin terkadang kita lalai darinya. Artinya lalai tidak meniatkan untuk bisa mendapatkan pahala dari aktivitas pendidikan yang kita lakukan untuk anak-anak dan buah hati kita.
Kemudian terkait dengan nafkah, ya. Terkait dengan nafkah yang diberikan kepada keluarga. Seorang ayah, seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, maka ingatlah jemaah bahwa nafkah tersebut merupakan ibadah yang agung di sisi Allah, bahkan harta yang dikeluarkan merupakan nafkah terbaik. Terbaik dibandingkan dengan nafkah, bahkan nafkah di jalan Allah. Lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan sedinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan sedinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Kata Nabi SAW, mana yang paling utama? Nabi SAW bersabda, a'zamuha ajra. Maka sedinar yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung pahalanya, balasannya, alladzi anfaqtahu ala ahlika. Yaitu sedinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Demikian pula hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, idza anfaqar rajul ala ahlihi nafaqatan. Apabila seorang lelaki, seorang ayah, seorang suami menginfakkan hartanya kepada keluarganya, yahtasibuha, kemudian dia mengharapkan balasan, mengharapkan pahala karena sebab nafkah tersebut, fahiyalahu shadaqah. Maka nafkah yang berupa kewajiban tersebut Allah hitung sebagai sedekah. Bahkan sedekah yang paling tinggi derajatnya. Masya Allah jamaah rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Perkara yang ketiga yang sepatutnya untuk diperhatikan oleh setiap orang tua saat melakukan pendidikan anaknya, pendidikan terhadap buah hatinya, adalah hendaklah dia atau hendaklah mereka untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani aktivitas pendidikan anak. Yang maknanya berarti kita wajib untuk senantiasa ikhlas sepanjang hayat kita. Berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa belajar teori ikhlas, kiat-kiat bagaimana menjadi hamba yang ikhlas, kiat-kiat bagaimana mendidik anak yang ikhlas, mungkin bisa kita lakukan ya satu hari saja, atau mungkin beberapa jam saja. Cukup dengan mengikuti kajian parenting misalkan, atau kajian tentang ikhlas selama 1 jam atau 2 jam saja lamanya. Ini apa? Belajar teori ikhlas. Namun jamaah, apabila kita ingin belajar mengamalkan apa itu ikhlas, mengamalkan ikhlas, maka yang harus kita pelajari atau masa kita pelajari ya mengamalkan ikhlas ini adalah sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat kita. Karena ketahuilah bahwa ikhlas merupakan ruh bagi amalan. Artinya amalan tanpa disuntik dengan keikhlasan bagaikan jasad yang tak bernyawa. Bagaikan jasad yang tak bernyawa. Dan ikhlas tidaklah sekedar hanya ketika seseorang mengucapkan saya ikhlas. Ini bukan sekedar seperti ini ikhlas itu. Ya. Namun ikhlas itu sangat membutuhkan konsekuensi yang besar. Ya. Ikhlas sangat butuh pengorbanan dan perjuangan yang besar. Karena dengan ikhlas maka kita menjadikan tujuan amal kita adalah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka pertanyaannya sulit bukan? Sulit bukan belajar atau belajar mengamalkan ikhlas itu? Maka memang sulit jemaah. Memang kita sangat sulit mengamalkan atau belajar mengamalkan ikhlas ini. Namun tetap bisa kita jalani. Namun tetap kita bisa latih dan kita bisa usahakan dalam setiap langkah kita. Dalam segala hal.
baik dalam ibadah yang berkaitan langsung hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, maupun amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk amalan ibadah, aktivitas pendidikan anak yang kita lakukan. Maka tentunya misalkan bagi para wanita khususnya, ya, keikhlasan itu harus senantiasa ada, harus senantiasa dihadirkan dalam setiap rutinitas sehari-hari yang dilakukan sebagai seorang istri dan setiap rutinitas yang dilakukan sebagai seorang ibu. Ya. Karena banyak dari kalangan wanita, banyak dari para wanita melihat dirinya hanyalah gudang dari keluhan. Artinya banyak mengeluh. Ya. Banyak mengeluh. Dia hanya melihat bahwa dirinya adalah gudang dari sifat sensitif. Dikit-dikit sensi, dikit-dikit baper. Ya. Sedang lapar, baper. Sedang datang bulan, baper. Sedang hamil, baper. Ya. Nah, ini keadaan apa? Keadaan wanita. Biasanya seperti itu. Maka biasanya wanita itu hanya melihat bahwa dirinya adalah orang yang sangat baperan, ya, sangat sensitif, mudah mengeluh. Sehingga terkadang dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibunda, sebagai seorang istri, lupa bahwasanya wanita juga merupakan gudang dari amal soleh. Gudang dari amal soleh. Maksudnya, apabila kita renungi lagi jamaah, apabila kita ingat lagi, apabila kita hayati lagi, maka setiap hari yang dijalani oleh seorang wanita, setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang ibu dan seorang istri bisa mendatangkan aliran pahala yang deras lagi melimpah. Tanpa harus repot-repot melaksanakan sholat berjamaah di masjid seperti para lelaki. Tanpa harus repot-repot rihlah melakukan perjalanan menuntut ilmu seperti para lelaki. Tanpa harus repot-repot mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah untuk berjihad seperti para lelaki. Bahkan ketika Allah perintahkan seorang wanita, Allah perintahkan para wanita untuk menetapi rumah-rumah mereka. Sebagaimana dalam firman-Nya, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias bersolek, ya, dan berperilaku seperti wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Maka ketika berada di rumah saja, jamaah, ketika berada di rumah saja, maka wanita hakikatnya sedang memiliki atau sedang berada di ladang pahala, di lahan pahala, ya, karena setiap fase, setiap waktu, setiap detik, menit, dan jam yang dia lalui di rumahnya itu bisa bernilai ibadah baginya. Di antaranya aktivitas pendidikan ini, aktivitas pendidikan yang sangat membutuhkan waktu yang panjang, aktivitas pendidikan yang membutuhkan kesempatan yang banyak untuk bisa menanamkan pendidikan yang baik, pendidikan agama yang baik bagi anak, dan pendidikan akhlak yang mulia bagi anak dan buah hati kita. Yang tentunya aliran pahala tersebut bisa didapatkan oleh para wanita yang berdiam diri di rumahnya asal dia memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Al-ikhlas. Syaratnya adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan niat, mengharapkan balasan hanya dari Allah. Ya, dengan aktivitasnya dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudari-saudariku, para ibunda, para wanita, hendaklah Anda sekalian rawat dan didik anak-anak kita dengan penuh ketulusan. Rawat dan didik anak-anak kita dengan niat ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Canangkan niat semata-mata karena Allah dalam seluruh aktivitas pendidikan kita. Baik berupa perintah, larangan, atau juga ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Hingga ketika kita memberikan hukuman pun, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iringi setiap kata-kata yang kita ucapkan dengan keikhlasan karena Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan untuk merawat dan mendidik anak-anak kita, entah itu misalkan para bapak, ini adalah bentuk pendidikan juga.
para bapak, para ayah keluar dari rumah-rumah mereka membanting tulang guna mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Atau juga para ibu, para ibunda menyuapi anak-anaknya, mengurus anak-anaknya, memandikan, sampai mengganti popok-popok mereka misalkan. Maka niatkanlah perbuatan tersebut bukan hanya aktivitas sehari-hari, rutinitas sehari-hari sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Namun niatkanlah ketika kita menyuapi anak kita, ketika memandikan anak kita, ketika mengganti popok anak kita, niatkan semata-mata mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niscaya jamaah, keikhlasan itu akan memberikan dampak kekuatan yang sangat luar biasa bagi kita. Karena sesungguhnya keikhlasan bisa memberikan dampak yang sangat kuat bagi pelakunya. Khususnya misalkan kalau kita tarik keikhlasan ini dalam apa? Dalam aktivitas pendidikan kita. Maka di situ akan sangat banyak dampak yang luar biasa yang akan dirasakan oleh seorang ayah dan seorang ibu. Di antara dampak dari keikhlasan yang dirasakan oleh seorang ayah dan seorang ibu dalam aktivitas pendidikannya adalah yang pertama, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, dengan keikhlasan maka aktivitas yang kita jalani akan terasa ringan. Sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, ya, bahwa seluruh fase mulai dari awal pernikahan, kemudian mengandung, melahirkan anak, menyusui anak, merawat, membimbing, hingga mendidik, maka jelas membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan membutuhkan waktu yang sangat panjang, bisa menghabiskan waktu puluhan tahun. Maka tentu di rentang waktu yang cukup panjang tersebut, terkadang muncul dalam hati sifat jengah, ya, sikap jenuh, rasa kesal, karena melihat ulah anak-anak yang kerap kali menjengkelkan hati kita. Seringkali tubuh terasa super capek, super lemah karena banyaknya pekerjaan, cucian menumpuk, ya, cucian piring banyak, tidak terjamah, ya. Kemudian berbagai sudut rumah berantakan yang harus sebentar-bentar dipel, sebentar-bentar disapu, sebentar-bentar dibersihkan karena mungkin anak-anak kita ngompol di sana sini. Atau tidak ketinggalan mainan yang selalu berserakan di mana-mana, ya, dan berantakan di mana-mana. Kalau kata orang Jawa Barat, mungkin di sini ada orang Jawa Barat. Kata orang Jawa Barat itu istilahnya bro di juru, ya, bro dipantau, bro di juru, ya, bro di juru, bro dipantau. Artinya di setiap jengkal rumahnya itu pasti ada sesuatu yang membuat berantakan. Nih. Maka terkadang keadaan ini jemaah, akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, membuat kita jengkel, membuat kita jenuh, membuat kita kesal. Maka pertanyaannya, apakah Anda ingin seabrek pekerjaan itu akan terasa ringan? Maukah Anda mengetahui bagaimana cara seabrek pekerjaan itu akan terasa ringan? Maka ketahuilah caranya adalah dengan menjalani aktivitas tersebut dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan. Maka dengan itu insya Allah, jika dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus karena Allah, insya Allah semua aktivitas yang berat tersebut akan terasa ringan, bahkan akan terasa begitu menyenangkan. Sebaliknya, seringan apapun sebuah pekerjaan, sesederhana apapun sebuah pekerjaan, kalau dilakukan dengan penuh keluh kesah, dengan penuh rasa kesal dan jengkel, maka pasti akan terasa seberat gunung dan sangat menyebalkan. Sangat menyebalkan. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, ini kekuatan pertama yang didapatkan bagi seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kekuatan kedua yang akan dirasakan, dampak yang kuat yang akan dirasakan ketika seorang ikhlas adalah dengan ikhlas, maka ucapan kita akan begitu berbobot di hadapan anak-anak kita. Karena seringkali kita mencermati, ya, dan merasakan bahwa di antara kata-kata kita ada yang sangat membekas di sanubari anak-anak tercinta kita, yang akan terus membekas mulai dari mereka masih belia sampai mereka dewasa kelak.
Sebaliknya, tidak sedikit ucapan yang bahkan ketika kita teriakkan keras-keras di depan telinga mereka, ternyata berlalu begitu saja, bagaikan angin malam yang berlalu ketika matahari mulai menampakkan panasnya. Ketika mentari pagi mulai bersinar. Maka apa yang membedakan antara kata-kata yang membekas dalam sanubari anak-anak kita mulai dari belia sampai dewasa, dan kata-kata yang walaupun diteriakkan sekencang mungkin, maka kata-kata tersebut berlalu begitu saja. Mungkin istilah kita masuk telinga kanan, keluar lagi. Tidak sempat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar telinga kiri. Namun masuk telinga kanan, mental keluar lagi. Ya. Apa yang membedakan dua kalimat tersebut? Apa yang membedakan kata-kata tersebut? Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara kekuatan yang menggerakkan dan memperkuat kata-kata kita menjadi berbobot dan membekas dalam sanubari anak-anak tercinta kita adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut. Maka jika Anda mengucapkan kata-kata itu hanya untuk meluapkan amarah semata, maka jelas sekali anak-anak itu akan hanya mendengarkan kata-kata kalimat yang kita ucapkan sesaat saja. Sesudah itu hilang tanpa batas. Karena kita tidak ikhlas dalam mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Namun apabila ucapan itu, kalimat yang kita lontarkan kepada mereka, apakah itu bentuk perintah maupun larangan, kalau diucapkan sepenuh hati, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sambil mengharapkan turunnya hidayah agar Allah menggerakkan hati-hati anak-anak kita yang kita lahirkan atau yang Anda lahirkan susah payah tersebut, yang Anda besarkan susah payah tersebut, insya Allah jamaah, insya Allah akan menjadi perkataan yang sangat berbobot di hati mereka. Sebab bobot kata-kata itu kerap bersumber dari ketulusan hati orang yang berucap dan berkata, bukan karena indahnya susunan kalimat belaka, melainkan karena kuatnya penggerak dalam dada, dalam sanubari orang yang berucap, sehingga hati yang menggerakkan sangat kuat dengan keikhlasan karena Allah dan tulus, maka keluarlah dari lisannya kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, yang menghujam masuk ke dalam sanubari anak kita dan buah hati tercinta kita. Kemudian khatifillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, poin yang ketiga ini yaitu dampak yang kuat yang didapatkan oleh seorang yang ikhlas adalah dengan keikhlasan maka anak kita akan lebih mudah diatur. Jangan pernah meremehkan perhatian dan pengamatan anak kita terhadap kita. Anak yang masih putih, anak yang masih bersih, anak yang masih polos, bersih dari noda dosa, akan begitu merasakan suasana hati kita. Mereka akan benar-benar bisa membedakan antara tatapan kasih sayang dari ibundanya atau tatapan kemarahan dari ibundanya. Dia akan bisa membedakan antara dekapan ketulusan hati yang dipenuhi dengan kasih sayang oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibundanya, dengan pelukan yang dipenuhi dengan kejengkelan. Dia akan bisa membedakan perbedaan antara belayan penuh cinta dan kasih dari orang tuanya dengan cubitan karena sebab kesal yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Bahkan ia pun bisa menangkap suasana hati orang tuanya. Apakah suasana hati orang tuanya sedang senang, sedang damaikah, atau bahkan mungkin sedang gundah gulana, sedang gusar, sedang galau. Maka si anak ketika merasakan ketulusan hati, keikhlasan hati orang tuanya dalam setiap yang dikerjakan, maka ia akan menerima arahan-arahan yang diberikan oleh orang tuanya, arahan dan nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya tersebut. Ia akan menangkap bahwa segala yang disampaikan, bahkan hukuman yang ditetapkan oleh orang tuanya kepadanya, maka dia akan merasa bahwa hukuman tersebut bukan untuk mencelakai dan melukai dia, namun hukuman tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendidik dan mengarahkan dirinya
agar dirinya atau anak tersebut bisa berada di atas koridor dan jalan yang benar. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, keikhlasanlah yang mempengaruhi, keikhlasanlah yang menjadi indikator terpenting keberhasilan kita dalam ibadah. Kemudian yang tidak kalah penting, poin yang keempat yang harus kita kekuatan, dampak yang kuat dari keikhlasan yang kita lakukan adalah dengan keikhlasan kita bisa memetik manisnya pahala. Dan ini yang paling utama jemaah. Keikhlasan bukan hanya bisa memberikan dampak positif di dunia saja. Namun keikhlasan bisa membuahkan pahala yang mengalir, pahala yang sangat amat manis, pahala yang sangat nikmat di akhirat kelak. Yaitu berujung muaranya adalah ketika Allah mengumpulkan para orang tua dengan anak-anak dan keturunannya di negeri keabadian. Muaranya, ujungnya adalah ketika Allah mengumpulkan para orang tua, ayah dan ibunda dengan anak-anak terkasih tercintanya di dalam surga Firdausil A'la kekal selama-lamanya. Ini merupakan keindahan. Ini merupakan kenikmatan yang tidak bisa didapatkan kecuali karena keikhlasan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, orang-orang yang beriman beserta anak keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan. Lihat. Orang tuanya beriman, orang tuanya ikhlas, kemudian anak-anak keturunannya mengikuti keikhlasan orang tuanya. Anak keturunannya ikut menjadi orang-orang yang beriman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, kata Allah, kami akan pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka, dengan anak-anak keturunan mereka. Dipertemukan di mana jemaah? Dipertemukan di mana? Tentunya di surga Allah Azza wa Jalla yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali ke poin ya yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua ketika melakukan aktivitas pendidikan terhadap anaknya. Maka poin yang keempat yang harus diperhatikan oleh seorang orang tua, oleh ayah dan ibunda ketika mendidik anaknya, dan ini juga termasuk poin yang sangat penting dan menjadi penentu, adalah hendaknya seorang ayah dan seorang ibunda tidak jemu-jemu dan tidak bosan-bosannya untuk mendoakan anak-anaknya, untuk mendoakan anak-anak tercintanya. Maka kita sebagai orang tua, ya, kalau kita lihat dan kita hayati, terkadang kita ketika pun mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita, maka kebanyakan dari kita hanya sebatas mendoakan kebaikan terhadap perkara dunia bagi anak-anak kita. Kita berdoa agar anak kita ranking 1 di sekolahnya. Kita berdoa agar anak kita pandai. Kita berdoa agar anak kita menjadi seorang dokter. Kita berdoa agar anak kita menjadi anak yang kaya, punya ini dan itu. Namun sayangnya jamaah, terkadang atau seringkali bahkan kita lupa untuk mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, bahkan agar menjadi anak-anak yang mukhlis. Atau lebih tinggi lagi, menjadi anak-anak yang mukhlas. Apa bedanya anak yang mukhlis dengan anak yang mukhlas? Anak yang mukhlis adalah anak atau orang yang berusaha ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang berusaha. Mungkin terkadang bisa ikhlas, mungkin terkadang tidak bisa ikhlas. Namun derajat yang lebih tinggi adalah ketika seorang hamba, seorang anak menjadi orang yang mukhlas, yaitu orang yang Allah jadikan sebagai orang yang ikhlas. Maka ketika seorang menjadi hamba yang mukhlas, bukan hanya sebatas orang yang mukhlis, orang yang berusaha menjadi orang yang ikhlas, namun derajatnya adalah orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah, menjadi hamba yang ikhlas, diberikan taufik oleh Allah menjadi hamba yang ikhlas, maka Allah akan melindungi hamba tersebut, melindungi anak tersebut dari berbagai macam keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita dengar
kisah masyhur tentang Yusuf alaihi salam. Ya, kita dengar tentang Yusuf alaihi salam. Bagaimana beliau diterpa dengan berbagai macam cobaan dari mulai kecil sampai besar. Dari mulai dibuang atau dimusuhi oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dibuang di sumur di tengah padang belantara, kemudian dia diperjualbelikan menjadi budak, akhirnya apa? Digoda oleh seorang wanita majikannya, ya, sampai akhirnya masuk ke dalam penjara dan seterusnya. Begitu bertubi-tubi cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun beliau mampu untuk melewati hal tersebut dengan sabar. Beliau bisa menepis segala macam keburukan, godaan keburukan, godaan kemaksiatan. Karena sebab apa? Karena sebab beliau menjadi orang yang mukhlas, menjadi orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Makanya Allah berfirman ketika menggambarkan keadaan Yusuf ketika digoda oleh majikan wanitanya. Ya, Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Sungguh si wanita sebetulnya tergoda oleh Yusuf dan Yusuf pun akhirnya tergoda oleh si wanita ini. Mengapa? Karena Yusuf adalah lelaki normal, lelaki dewasa yang pasti tergoda oleh godaannya wanita. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau tidak Yusuf itu melihat tanda-tanda dari Rabbnya. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kemudian kata Allah di akhirnya, ya, innahu kana min ibadinal mukhlasin. Karena sesungguhnya Yusuf adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang hamba-hamba yang mukhlas. Orang-orang hamba-hamba yang diberi taufik menjadi hamba-hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita untuk senantiasa doakan anak-anak kita, buah hati tercinta kita menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang mukhlis dan menjadi anak yang mukhlas. Karena terkadang orientasi orang tua ketika melakukan pendidikan kepada anaknya adalah merupakan agar anaknya bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, berkecukupan nikmat dunia, sedangkan bahagia di akhirat dilupakan. Sedangkan bahagia di akhirat dinomorduakan. Padahal kita tahu bahwasanya doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk anaknya itu adalah termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 bentuk doa, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, yang pertama da'watul walid, doa yang dipanjatkan oleh orang tua. Wa da'watul musafir, dan doa yang dipanjatkan oleh seorang musafir, orang yang sedang bepergian. Dan yang terakhir kata beliau, wa da'watul mazlum, yaitu doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya. Maka sungguh sayang jamaah, apabila kita hanya mendoakan kebaikan buah hati kita, benar kita doakan kebaikan untuk buah hati kita, namun sebatas kebahagiaan atau sebatas kebaikan di dunia saja. Maka seyogianya kita sebagai orang tua tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mendoakan kebaikan anak-anak kita, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan kelak di alam akhirat yang kekal abadi. Saudariku, akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Dalam menjalankan keikhlasan butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehebat apapun usaha yang kita lakukan, sebesar apapun upaya yang kita lakukan, maka keikhlasan itu tidak bisa kita gapai. Menjadi hamba yang mukhlis dan mukhlas itu tidak bisa kita gapai tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kita adalah hamba yang sangat butuh pertolongan Allah. Makanya setiap pagi dan petang kita senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa kita minta kepada Allah. Misalkan dalam lafaz zikir pagi petang yang biasa kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha menyelesaikan urusan-urusan hambanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu.
mohon tolonglah perbaiki seluruh urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau wakilkan, janganlah engkau serahkan urusan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Lihat, jangankan kepada orang lain, jangan sampai urusan kita itu diserahkan kepada diri kita sendiri. Diserahkan kepada kekuatan yang dimiliki kedua tangan kita sendiri, jangan. Karena kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Kita tidak mampu untuk bisa melakukannya tanpa pertolongan dari Allah. Maka mohonlah pertolongan dari Allah jamaah. Senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikhlaskan ibadah kita, mengikhlaskan seluruh amalan-amalan kita, khususnya mengikhlaskan ya dalam aktivitas pendidikan anak yang kita lakukan dalam ibadah yang sangat besar tersebut. Hendaklah kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya. Sebagaimana Allah perintahkan hal tersebut. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, ya berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa bagi kalian. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Ibadah apa yang dimaksud di sini? Yaitu berdoa. Allah sifati orang yang enggak mau berdoa, orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina jemaah. Dalam keadaan terhina. Maka saudariku, akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajmain. Jadikanlah ya sebagai kalimat penutup, jadikanlah kewajiban-kewajiban kita ini dalam mengurus rumah tangga, dalam mendidik anak-anak dan buah hati kita tercinta itu. Jadikanlah kewajiban-kewajiban tersebut bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara senantiasa memperhatikan keikhlasan kita, senantiasa menata hati kita, senantiasa mempersiapkan dada-dada dan hati-hati kita, membersihkan niat kita. Karena hanya niat inilah amal kita bisa diterima. Karena hanya karena niat inilah amal kita bisa diterima, sebagaimana dalam hadis yang masyhur di kalangan kita, innamal a'malu binniyat. Amal itu hanyalah tergantung dengan niatnya. Dan setiap manusia, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka cobalah untuk banyak memberikan teladan terkait dengan keikhlasan ini, agar akhirnya anak-anak kita bisa menilai dan selanjutnya bisa meniru kita menjadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak itu jamaah lebih mudah menyerap, lebih mudah mengkopi, lebih mudah mengimitasi segala macam tindak tanduk yang dia lihat, yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Maka benarlah sebuah ungkapan, ya. Jika ingin buah hati kita salih, maka jadilah kita ibu yang salihah. Ini anak sampaikan sebagai ibu saja. Mengapa? Karena di sini kan para ibu yang hadir, ya. Jika ingin buah hati kita salih, maka jadilah kita ibu yang salihah. Jika ingin anak kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, maka awali oleh si ibu menjadi wanita-wanita yang ikhlas dan tak mudah berkeluh kesah. Ya, karena anak terdidik berakhlak baik dan berpemahaman yang benar karena memiliki ibu yang karimah, ibu yang mulia. Ya. Jangan berhenti menggandeng tangan mereka agar mereka selalu ikhlas walau jiwa sudah berpeluh dan raga sudah mulai lelah. Karena ikhlas mengantarkan kita dan anak-anak kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan juga bisa mengantarkan serta memudahkan meraih jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajmain, sedikit nasihat terkait dengan pentingnya ikhlas dan krusialnya ikhlas, khususnya dalam ibadah yang agung, ibadah yang berkesinambungan dan ibadah yang panjang fase dan masanya, yaitu ibadah berupa pendidikan terhadap anak dan buah hati kita.
Wallahu taala a'lamu bissawab. Sisa waktu mungkin beberapa menit bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Yang mana di sini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Ada pertanyaan yang masuk di sini. Ya, pertanyaan, ada seorang wanita yang sebelum menikah memiliki hutang dan masih harus bekerja. Kemudian menikah dengan komitmen masih harus bekerja. Kemudian selang setahun pernikahan melahirkan seorang anak dan wanita tersebut masih harus bekerja. Kemudian akhirnya sang suami yang berhenti bekerja untuk mengurus anak. Tapi sambil berjualan online, bagaimana hukumnya? Hukum asal wanita adalah berdiam di rumahnya untuk mengurusi urusan rumah tangga suaminya dan mengurusi anak-anaknya. Namun kalau di situ mau tidak mau, ya, keadaan yang memaksa untuk seorang wanita keluar dari rumahnya bekerja, membantu suaminya mencari nafkah seperti yang ditanyakan, ya, dan akhirnya kemudian malah suami yang berhenti bekerja maksudnya sebagai karyawan mungkin, ya. Karena kalau misalkan melihat dari pertanyaan, si suami masih berjualan online, berarti hakikatnya suami masih bekerja, ya. Karena jangan sampai kita membatasi image bekerja itu hanya sebatas bahwa bekerja itu adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan misalkan, kemudian diberi gaji. Ya, jangan sampai kita hanya membatasi image bekerja itu adalah seorang yang melakukan sebuah pekerjaan kemudian diberi upah. Ya. Bukan hanya ini bekerja, ya, bukan hanya seperti itu. Bekerja itu adalah ketika seseorang berusaha mencari nafkah dengan cara yang benar, cara yang baik, cara yang halal. Maka berjualan online itu termasuk juga bekerja. Malah bekerja yang menyenangkan. Mengapa? Karena bekerjanya dari rumah. Ya. Maka wallahu alam, ya, pertanyaannya bagaimana hukumnya? Ya. Kalau misalkan sekali lagi, kalau di situ mau tidak mau sang istri keluar rumah untuk menunaikan, ya, pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, terlebih di sini tadi di awal pertanyaan bahwa wanita tersebut memiliki hutang dan harus segera dibayar, maka kalau suami belum mampu untuk membantu menyelesaikan hutang tersebut dan mau tidak mau si istri bekerja, ya, dan itu diizinkan oleh suaminya. Jadi seorang istri itu ketika bekerja wajib untuk meminta izin dari suaminya. Maka wallahu alam, ya, mudah-mudahan, ya, diperbolehkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dan khususnya bagi penanya, sehingga sang suami bisa lebih maksimal dalam mencari nafkahnya, sehingga sang istri bisa kembali ke posisi semula, yaitu dia berada di rumah, ya, mengurusi urusan rumah tangga dan mengurusi anak-anak yang dicintainya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, ya, selanjutnya pertanyaan kedua, ya, mudah-mudahan tadi pertanyaannya terjawab, ya. Pertanyaan kedua, bismillah Ustaz, bagaimana jika di saat mengalami perasaan sedih, jenuh dengan rutinitas, merasa kesepian, apakah hal tersebut bisa dikatakan bahwa ikhlas dengan perannya, belum ikhlas, ya, dikatakan belum ikhlas dengan perannya sebagai seorang ibu. Barakallahu wa fiki barakallah. Ya, terkait dengan pertanyaan perasaan sedih, jenuh, ya, dengan rutinitas, kesepian, mungkin karena suami full kerja, apalagi mungkin suami bekerja di perusahaan yang mengharuskan ditinggal atau si istri ditinggalkan beberapa hari-hari dengan kurun waktu tertentu. Kesepian, merasa jenuh, merasa sedih dengan rutinitas sehari-hari, maka ini adalah manusiawi, sikap manusiawi, perasaan yang manusiawi yang pasti akan muncul pada diri seorang wanita sebagaimana tadi disebutkan di awal. Pasti jenuh, pasti akan merasakan jenuh, pasti akan merasakan resah, pasti akan merasakan sedih, pasti akan merasakan gundah, kesepian, lelah, jengkel, dan sebagainya. Ini sifat-sifat manusiawi, ini perasaan yang akan dirasakan secara manusiawi. Dan belum sampai kita katakan bahwa
ibu tersebut kurang ikhlas atau belum ikhlas, tidak. Bahkan dengan ikhlas itulah ya terapi terbaik untuk bisa menghilangkan rasa jenuh. Dengan ikhlaslah obat terbaik untuk menghilangkan rasa sedih. Ikhlaslah obat terbaik untuk mengobati rasa kesepian tersebut. Ya, jadi tidak serta-merta ketika ada seorang wanita merasa sedih, merasa sepi, merasa kesepian, merasa jenuh, merasa kesal dengan perilaku anak-anaknya yang kadang menjengkelkan gitu ya. Kemudian kita katakan, oh ini ibu yang kurang ikhlas atau belum ikhlas. Tidak seperti itu. Bahkan ikhlas itulah yang menjadi obat, menjadi penawar dari apa yang dirasakan sang ibu tersebut. Maka ketika seorang ibu merasakan jenuh, sedih, kesepian, gundah, gusar, jengkel, marah, obati dengan ikhlas. Maka insya Allah hal tersebut akan hilang. Kesedihannya akan sirna, rasa jenuhnya akan menghilang, ya. Dan dia akan malah merasakan bahagia, menyenangkan ketika menjalani rutinitasnya. Ya, kesepiannya akan hilang karena dia tahu walaupun tidak ada suami di sisinya, maka cintanya akan senantiasa bersemi dalam hatinya. Ya. Dan dia tahu dengan ikhlas itu, maka dia yakin seyakin-yakinnya Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menemaninya dengan ilmu dan penglihatan serta pendengarannya. Ikhlas itu obatnya jamaah. Jadi ikhlas itu adalah obatnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan terjawab. Bismillah, jazakumullah khairan wa jazakillah khairan. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz. Amin. Biasanya suami saya pulang kerja dan mengeluh. Dan saya jadinya ikut-ikutan mengeluh. Anak-anak masih 2 anak, batita dan sedang hamil. Saya menganggap suami melihat pekerjaan di rumah itu ringan. Jadi mohon solusinya. Baik. Ini suaminya nggak ada di sini ya. Jadi yang saya nasihati ukhti ya sebagai seorang istri. Ya. Baik. Ukhti fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajmain, akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajmain. Ketahuilah bahwa suami ketika pulang kerja, maka kita tidak tahu apa yang telah dihadapi oleh suami tersebut, suami yang kita cintai tersebut selama atau sehari penuh sebelum dia pulang ke rumah kita. Sebelum dia pulang ke rumah. Ya. Kita tidak tahu apa yang dia rasakan di luar. Kita nggak tahu masalah apa yang dihadapi di kantor misalnya. Kita nggak tahu apa yang dihadapi di tokonya. Kita nggak tahu apa yang dihadapi di jalannya. Kemacetan, ya, udara yang panas, haus, lapar. Yang mungkin ada sebagian suami yang ya, rela untuk merasakan lapar, menahan dahaga agar bisa makan masakan istri yang sudah disiapkan di rumah. Begitu banyak suami yang seperti itu. Dia memilih untuk tidak makan di luar, walaupun diajak kawan-kawan di kantornya misalkan, agar supaya apa? Agar supaya dia bisa makan dan bisa minum bersama dengan anak dan istri tercinta di rumah. Ya. Maka hendaklah kita sebagai seorang istri untuk bisa memahami keadaan suami. Ya. Untuk bisa memahami keadaan suami sehingga setelah kita memahami keadaan suami yang lelah, capek, ya, stres dan sebagainya, ya. Kemudian setelah memahami keadaan suami tersebut, maka seorang istri akan bisa memaklumi. Akhirnya istri tersebut bisa dengan sigap dan dengan baik melayani suami tercintanya. Kisah yang insya Allah masyhur di kalangan teman-teman sekalian, di kalangan akhwat sekalian. Kisah siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim yang kehilangan putra tercintanya. Yang dalam sebuah riwayat dikatakan namanya Umair, ya, si Umair ini. Adik seibu dari Anas bin Malik. Umair atau anaknya Ummu Talha, atau anaknya Ummu Sulaim meninggal dunia jemaah. Kemudian ya di hari tersebut suaminya datang. Ketika suaminya datang, maka anaknya ini ditidurkan di tempat tidurnya seperti biasa.
Yang mana sebelum suaminya pergi melakukan perjalanan, ya, anaknya ini dalam keadaan sakit. Maka ketika suaminya pulang, ya, suaminya bertanya, gimana keadaan anak kita? Padahal itu dalam keadaan sudah apa? Sudah meninggal dunia. Kata Ummu Sulaim, alhamdulillah sekarang sudah lebih baik, dalam keadaan yang lebih baik. Akhirnya Ummu Sulaim, ya, melayani suaminya yaitu Abu Thalhah yang lelah, menservis suaminya yang lelah dari perjalanan, dari pekerjaannya yang mungkin merasakan stres dan sebagainya, diservis dengan baik, dia bersolek, dia berhias diri, dan akhirnya mereka pun berhubungan suami istri. Setelah itu baru Ummu Sulaim menceritakan, berkata kepada suaminya, suamiku, ya, apa yang kamu pikirkan atau bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang diberi titipan, kemudian akhirnya sang pemilik titipan tersebut mengambilnya, apakah berhak si orang yang dititip-titipi itu untuk marah, untuk murka? Maka kata Abu Thalhah suaminya, tidak pantas baginya untuk marah. Kemudian kata Ummu Sulaim, demi Allah sang pemilik anak kita telah menitipkan kepada kita dan sekarang dia telah mengambil titipan tersebut. Maka mendengar itu Abu Thalhah tetap sebagai seorang ayah marah karena tidak langsung diberitahu. Ya, tapi bayangkan ini adalah sebuah sikap yang sangat luar biasa dari seorang istri terhadap suaminya. Ya, bayangkan kalau misalkan si suami ini langsung diberitahu saat kejadian atau saat ketika si suami ini pulang ketika sudah lelah dari perjalanan panjang tersebut, perjalanan jauh tersebut, maka akan stres, akan menghadapi keadaan yang sangat buruk. Maka ini adalah bentuk kecakapan, kepiawaian sebagai seorang istri. Ini salah satu teladan kita, ya, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Maka pahami keadaan suami, maka setelah itu kita akan bisa memaklumi dan akhirnya kemudian kita bisa melayani suami dengan sigap dan cepat tanggap. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan terjawab. Kalau misalkan yang bertanya ini kurang puas dengan jawabannya karena memang itu nasihatnya untuk si istri, maka suaminya suruh menghubungi ana, ya, suruh WA ana. Nanti ana nasihati juga suaminya agar tidak mempermudah, ya, pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya di rumah. Karena sungguh kalau kita disuruh gantian dengan istri kita melakukan pekerjaan di rumah, maka ya saya sendiri nggak sanggup untuk menggantikan pekerjaan istri saya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir, ya. Ya. Bismillah, Ustaz, apakah jika istri curhat ke suami tentang problema hari ini di rumah dengan anak-anak, misal anak-anak yang sedang tidak kondusif dan membuat si istri cukup lelah seharian, apakah termasuk mengeluh? Dan apakah itu ahsan dilakukan istri? Syukran, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Ya. Bedakan antara curhat dengan mengeluh. Ya. Tadi kan ini pertanyaannya curhat. Maka bedakan antara keadaan curhat dengan mengeluh. Kalau mengeluh, ya, itu hanya bentuk keluh kesah karena tidak menerima keadaan yang terjadi. Kalau curhat, yang menceritakan ke suaminya, ya, bentuk laporan lah, ya, laporan harian kepada suaminya. Suaminya datang, pulang, sudah diservis, sudah dikasih makan, sudah mandi, sudah segar gitu, ya. Kemudian tiba waktu bercengkrama, ya, di atas tempat tidur gitu, ya, sama-sama istirahat, merebahkan tubuh. Kemudian si istri curhat di anak-anak tadi seperti ini, kurang kondusif seperti ini. Maka ini bentuk curhat. Dengan curhat itu mungkin bisa jadi keluar solusi-solusi dari sang suami. Ya, mungkin suami bisa memberikan solusi. Kalau gitu bisa nggak, Mi? Kalau besok seperti ini, agar anak kita bisa lebih diatur. Atau minimal dengan curhat itu, ya, beban stres yang dirasakan oleh seorang istri bisa berkurang. Karena kalau nggak curhat sama suami, mau curhat sama siapa lagi? Apakah di Instastory? Atau di WA Story? Atau mungkin di wall Facebook? Atau nge-tweet di Twitter dan sebagainya? Malah itu yang tidak ahsan. Ya. Maka kalau mau curhat,
Ya, seorang istri, ya perhatikan, seorang istri kalau mau curhat, curhatlah kepada dua pihak. Yang pertama, curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Curhat sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar. Yang kedua, curhat sama suami. Kalau enggak curhat sama suami, mau curhat sama siapa lagi? Ya. Bukankah suami adalah belahan jiwa kita? Bagian setengah hati kita itu berada di suami dan setengah hati suami ada berada di kita. Bukankah seperti itu? Maka memang waktunya istri untuk curhat kepada suami. Sehingga minimal dengan curhat itu stres, beban berat dalam pikiran istri yang mungkin seharian jengkel, kesal gitu ya, hilang, berkurang. Karena sudah plong. Karena istri itu kan, ya istri itu atau seorang wanita itu hakikatnya butuh dua hal dari suaminya. Ya, butuh dua hal dari suaminya. Yang pertama, butuh telinganya. Dan yang kedua, butuh pundaknya. Telinga untuk mendengar curhatan-curhatannya dan pundak untuk tempat bersandarnya. Ya. Maka itu dua hal yang kita minta kepada suami kita dan insya Allah ya, suami akan dengan senang hati, dengan bahagia. Kalau kita sudah benar-benar mengetahui momentum terbaik untuk curhat, maka insya Allah ya, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan dan kita bisa bahas, juga kita bisa diskusikan di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan juga memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa maksimal dalam melakukan aktivitas pendidikan anak-anak kita dan buah hati kita, ibadah yang sangat panjang, ibadah yang sangat agung, ibadah yang membutuhkan nyali yang besar, ibadah yang membutuhkan ilmu yang banyak, ibadah yang membutuhkan waktu yang banyak, waktu yang panjang, dan ibadah yang membutuhkan tenaga serta pikiran yang harus benar-benar terkuras. Maka sayang kalau kita tidak ikhlas karena Allah, sayang kalau kita tidak mengharapkan balasan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita ikhlas dan mengharapkan balasan pahala dari Allah, niscaya ketika kita menghadap Allah, kita akan sangat bahagia dan akan sangat terheran-heran begitu banyak pahala yang kita miliki karena sebab amaliyah, aktivitas pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak dan buah hati kita tercinta. Ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ya, kita cukupkan perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan memberikan kemudahan kita ya mengisi hari-hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepadanya, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang diampuni dan hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.